Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku udah nggak ngerti lagi nih episode humor sufi ini. Kenapa? Gus Chandra ini dari saya diajak jadi co-host itu dengan dandan yang sufisme. Sufisme kan ismenya, ajarannya. Sufistik kan sifat-sifatnya, sikap-sikapnya. Sufistik. Nah, bergeser lagi loh. Tetap ada sorbannya, lalu kemejanya jeans. Ya. Bergeser lagi, nganggo sarung, terus lurik. Terus geser lagi, sekarang takwa dengan kekeratonannya pakai samping itu sinjang, belangkon. Ya. Kenapa hari ini kayak Babinsa gitu loh? Wah. Ini Aku baru saja kepilih jadi kepala hansip lingkungan. masa Hansip topinya apik ya. Aku itu terakhir lihat topi model gitu, itu Maijen Soeharto di film Lubang Buaya itu. Letkol Untung maksudmu? Aku Letkol Untung. Letkol Untungnya. Wah. Aku yang Maijen Soeharto. Yang kamu Zakar siapa? Nggak tahu, biasanya yang jakar-jakar gitu kan Gus Chandra. Gini loh Bung, perlu diterangkan kan ini pakai Loh. Wah, Black Diamond ini. Wah, iya. Iku disaku. Loh ya, kalau terpaksa harus menerangkan sebagai pengetahuan, akan terpaksa harus ngaku. Jam, coba. Wah, anti air. Tapi iki berarti Gus Chandra ini sebagai seorang sufi, kata orang Sunda yang ngigelan zaman. Oh iya dong. Zaman. Oh iya dong. Kelihatan dari itu ada bunga mahal itu di belakang background. Sufi itu sederhana. Ini bunga apa toh? Antorium, aparium gitu. Itu mahal itu. Loh, di sini cuma taruh pojokan, nggak ada artinya. Lah. Kekayaan duniawi itu tidak menggoda seorang sufi. Sufi itu sederhana, itu jangan dilihat-liatin bunga mahal gitu. Oh, mahal loh. Mau tak kirimi? Sing akeh. Wah, kok didol. Saya itu bisa berubah penampilan sesuai dengan keadaan. Kalau ceramah, ya ceramah ini. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Nah, itu bisa untuk ceramah atau menerima orang kalau mau bikin KTP. Agak gini dikit. Gimana tuh yang bisa saya bantu, Pak? Nah, kalau itu kayak Iksan Scoopy. Rusak lah Iksan udah. Nah, kalau begini beda lagi ya. Wah, iki keluar iki. Rahayu Wilujeng, Rahayu Sagung Dumadi. Mulai lembut tata kata itu, bahasa itu. Hari ini. Siap. Mohon arahan, Komandan. Darah itu merah, Jenderal. Hati-hati loh. September lo ini. Itu ada di film. Ini rokoknya di sini, Gus. Ya. Semoga Jakarta tidur lelap malam ini. Itu film. September itu semuanya kembali pada simbol-simbol loh. G30, S, PKI, wow itu maknanya. Singkatan juga ya. Ya, Super Semar, Bejorka. Oh, beda lagi. Beda ya? Loh, siapa tahu kita salah membaca simbol. Orang-orang bacanya Biorka. Padahal kan hurufnya B. Ya. JORKA. Siapa tahu plat mobil B 70 RKA loh, siapa tahu loh. Tak pikir pertama kali rame itu di Twitter apa? Ya. Saya pikir itu merek sampo. Bicara soal simbol ini, kita nggak bisa lepas loh dari itu loh. Contohnya ini Cakrawati namanya, ini sebenarnya lambang dari kedudukan sebagai panembahan. Oke, tapi boleh dipasang di mana aja? Ya harus saya yang masang, kalau situ nggak boleh. Oh. Ini wingnya. Wing. Makanya di dunia kita ini kan semuanya serba simbolik. Ada pembaretan, ada wing,
Wing. Ada medali, ada kepangkatan, ada apa ini semuanya kan sandi-sandi simbol-simbol ini. Termasuk simbol-simbol rambu-rambu lalu lintas, Gus. Merah. Misal merah, tidak boleh jalan dulu. Kuning, siap-siap. Kalau hijau, baru boleh jalan. Ya. Nah, yang aneh ini merah. Pada saat lampu itu merah, orang-orang semua nunggu. Pas lampu merah nggak ada, ditinggalin. Kan lama-lama kita nunggu merah, ngapain ditinggalin? Begitu merahnya hilang kok ditinggal ya? Malah ditinggal orang. Gus, urusan rambu-rambu itu ada artinya. Oke. Jadi ilmunya juga ada. Contoh, Gus, di pinggir jalan itu ada huruf S dicoret. Itu artinya? Loh, dilarang sujud. Kok disangka orang gila? Iya. Iya. Kalau P dicoret. Kalau kata orang Sunda dilarang papan, nggak boleh kencing. Oh gitu ya. Itu semua itu ada perlambang-perlambang, ada maknanya. Ada warna. Belum lagi yang di baju-baju Gus apa? Dari warna, banyak warna. dari bentuk, perumpamaan, lalu menyembunyikan makna di dalam kata. Banyak sekali. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu. Tuh, tingkatan mungkin tuh ya. Oh iya, tingkatan lah. Nah, tapi lebih baik pada saat kita pakai, kita mengerti itu, Gus. Loh, Gus Chandra ngerti nggak yang dipakainya itu apa? Loh, saya kan cuma dikasih suruh make, ya saya nggak pakai tanya-tanya lah, kasih aja terus kemudian sok-sokan selfie, foto gagah, dipuji orang ya lah. Kok ganteng sekarang? Nah, itu gitu aja. Follower naik. Oh iya lah. Wah, postingan menjadi lebih bersahaja, yuk. Level. Gus Chandra ini kan dari kemarin-kemarin akeh bature, khususnya seniman. Coba cari sing ahli, kita siapkan untuk ngobrol soal simbol-simbol. Loh iya, kita kan harus ngerti, Gus. Termasuk sampean harus tahu juga kenapa kok suka pakai hitam tuh, maknanya hitam apa? Nah, iya benar Gus. Iya toh? Suka pakai cincin itu kenapa harus jari manis? Kenapa nggak jari tengah? Kalau pakai 5 jari itu bagaimana? Kayak Iya, tesi itu gimana ya toh? Iya. Itu saya punya teman lama. Tapi itu tadi, ngeyel. Sukanya kalau nemu rambu es dicoret, kan nggak boleh sujud tuh. Malah sukanya sujud di situ lah, sininya hitam loh. Wah, itu panas nih. Panas, tolong itu diingetin loh ya. Nanti di musola harusnya, jangan di pinggir jalan, Gus. Itu nyembah siapa toh di jalan itu? Heran aku. Temanmu juga kalau kita kenal sering ngobrol, cuman memang beliau itu berkecimpung di dunia simbol. Pura-puranya jadi dosen, kadang nyamar jadi ya pedagang kuliner lah. Padahal sebenarnya memahami dunia simbol. Coba siapa? Kang Dodi Nur Saiman. Mang Dodi. Kenal tuh. Wah, sujudnya di jalan itu pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dodi sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gus Chandra, alhamdulillah. Benar. Ini mau wes ahli nih, Gus, wes. Nah iyalah. Tidak salah gitu. Nah. Mang Dot, ini jelaskan ini dunia persimbolan ini. Ketika seseorang menggunakan cara bahasa komunikasi visual, itu sebenarnya pengen menunjukkan apa atau pengen menyembunyikan apa ini? Jadi yang tersirat atau yang tersurat dulu nih simbolnya? Tersurat dulu. Kalau tersurat biasanya misalkan yang dipakai Gus Chandra hari ini kan jadi Kopasjat ya. Apa itu? Komando Pasukan Hajat. Itu hansip berarti, Gus. Untung bukan komando pasukan bejat, waduh. Aku udah deg-degan tadi itu. Nah, yang dipakai ya berarti mungkin entah ada kaitannya dengan bulan September. Harus dilepas berarti nanti aku ditanya orang-orang gimana? Nah, bisa jadi. Bisa jadi, Gus. Ya nanti aku menghubungi Babe lah, minta tolong dijawab. Kalau Babe kenapa hitam semua? Jangan-jangan memang dari sekian ratus baju yang ada di lemarinya semuanya warna hitam. Hidupmu tanpa pilihan berarti. Nggak ketahuan ganti baju apa enggak ya, situ itu aja. Iya. Bener, nggak kelihatan kotor enggak kan? Nah, kalau yang tidak tersiratnya biasanya dari gestur gitu, Be.
Gestur. Cara orang duduk, cara orang melihat, itu memang ada metode-metode tersendiri yang kadang-kadang itu bisa dipersepsi sebagai sebuah simbol. Simbol. Seni profiling nih mirip-mirip intelijen berarti profiling, deteksi. Ya, banyak dipakai kok. Di situ banyak dipakai. Identifikasi ya kan? Betul. Ya. Nah, Kang Dodi ini kalau membaca simbol-simbol yang sering ditampilkan oleh seorang Budi Dalton, apa yang nampak? Apa coba? Nah, simbol itu pastinya itu akan melekat dengan kehidupan personalnya, Gus. Hidupnya rusaknya gimana? Lihat aja badannya juga rusak kan? Wow. Aduh. Jiwanya, pikirannya, wah. Enggak lah, itu Enggak ya? itu divisualisasikan sebagai bentuk apresiasi, menghargai tubuh, digambarkan, menghargai kesundaan, divisualisasikan dengan Tangannya banyak ikat, surat. pangsi gitu. Itu kan citra, kan nggak akan ada bilang, Beh, dari Eropa Utara ya, pakai baju begini, kan tidak. Iya. Sunda pasti lah. Karena Iya. simbol itu kan secara definitif itu dimaknai sebagai kesepakatan dari sebuah kelompok. Oke. Jadi berdua bikin simbol sah karena berdua juga merupakan sebuah kelompok. Iya. Jadi kesepakatan sebuah kelompoknya. Betul, kesepakatan. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama simbol itu diyakini. Ya udah, saya yakin dengan kita berdua bikin janjian hari ini. Simbolnya bulat, Ya. berwarna putih, di tengahnya ada titik. Ya udah, disepakati. Apa Mau itu? disepakati sebagai apa misalkan? Donat. Disepakati sebagai donat misalkan. Ya Oh, udah. ya. Yang lain melihat bahwa itu adalah sebuah mata, oh kita bisa menolak karena kesepakatan kita adalah itu adalah sebuah Donat. Oh. Tapi ketika kesepakatan itu identik dengan sesuatu hal atau suatu kelompok, padahal mungkin bukan. Contohnya hijau identik dengan tentara. Kemudian teman-teman Hansip juga hijau. Ya, tai kuda juga hijau. Lah iya kan ini ngobrol warna, Gus. Tai kuda hijau kok tahu-taunya apa nungguin kamu? Iya, suka bersihin dulunya. Iya. Nah, ketika ada identik, wajar. Toh kita kan berada di dalam sebuah dunia yang bisa jadi apa yang kita pikirkan pada hari ini itu sama juga di belahan dunia yang lain. Oke, kita pikir nggak ada yang lewat sana, kita kemudian lewat sana ternyata yang berpikir begitu sama banyak. Akhirnya macet. Oh, Betul. gitu. Ya. Itu banyak terjadi, Gus. Contohnya, waktu ulang tahun Indonesia digambarkan dengan sebuah logo gitu ya. Saya masih ingat yang 71. Yang banyak yang komplain itu ya? Banyak yang komplain dikatakan sebagai sama dengan ulang tahun 71 veteran Amerika, US Army Amerika. Dianggap mengikuti, dianggap meniru. Meniru. Padahal sebuah kewajaran saja sih. Aduh, berat ini masalah simbol. Malam ini. Jadi memang harus sangat berhati-hati ya Kang Dot ya. Iya, Gus. Simbol itu yang paling berat dalam konteks dunia visual. Karena bisa mempengaruhi buruk, bisa mempengaruhi baik. Terus sekarang kalau Kang Dodi ini mulai memelihara jenggot panjang, rambut mulai putih, kumis, itu sedang dalam rangka menyimpulkan apa? Simbol menunjukkan bahwa saya sudah tidak muda lagi lah, Gus. Itu nggak perlu simbol, emang umurmu berjalan. Siapa tahu mau aku sekarang sedang pada tahapan mau jadi resi. Aduh. Jadi Kang Dodi ini, Gus, Iya. dulu seniman. Oke. Sekarang ini beliau ini Rambo. Rambut bodas. Ya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap. Senang menang hati puas. Jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang
timbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Itu bisa dipelajari dunia simbol itu. Apakah di dunia akademik saja atau di dunia lainnya? Konteks pembelajaran terkait dengan simbol di dunia desain, di dunia kesenian atau seni rupa itu ya, itu macam-macam Gus. Ya. Nah, tapi kalau dalam konteks desain dan seni rupa pada masa lalu sampai dengan sekarang, itu banyak pemahaman simbol itu diambil dari teori-teori barat. Oke. Teorinya Plato, teorinya Aristoteles, bagaimana tanda itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan icon, ada yang disebut dengan indeks, ada yang disebut dengan simbol. Oh, beda ya? Beda, kalau icon itu menggambarkan seperti yang menyerupai aslinya. Icon ini banyak dipersepsi sekarang ini untuk mempermudah komunikasi, makanya muncul icon. Kita di sini bisa tahu kapan nge-share, kapan nge-chat, karena ada icon-icon yang memang bisa dipahami, belum jadi simbol. Oke, ya. Karena bisa dipahami, oh chat gambarnya balon kata banyak dipersepsi sebagai orang ngomong. Oke. Ya. Kalau indeks, Indeks itu hubungan sebab akibat deh. kausalitas. Kausalitas, betul. Kayak misalkan ada api maka ada asap. Kan nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Ya belum tentu juga sih, kalau api doang kan ya nggak berasap ya, Be. Belum tentu ada asap. Api doang dinyalain kan nggak ada asapnya. Nah kalau buat nyumet rokok, nyumet daun kering lah baru ada asap toh. Tapi ada juga ada api belum tentu ada rokok. Oh itu sering lah. Bawa korek doang ya, sering itu. Di dalam konteks penyimbolan tadi, yang indeks itu cuma contohnya si ganaon tah seperti apa, Kang Dot? Tadi berbicara tentang simbol huruf S yang kemudian dicoret. Coret. Karena kan dilarang sujud. Gitu. Karena di persepsi di daerah situ banyak orang sujud yang kalau sujud di situ mencelakakan, maka jangan sujud di situ. Nah itu disebut dengan indeks. Betul tuh. Tapi kalau yang ikon menyerupai aslinya, contoh konkretnya. Misalkan gambar pohon. Mau itu bentuknya kerual-kerual, mau itu bentuknya runcing. Tapi ada yang teridentifikasi, ada batang, ada daun, ada bagian batang kuatnya gitu bagi sampai dengan ke akar. Ya udah itu pohon gitu. Itu pohon. Bentuk rumah terdiri dari bentuk kotak, segitiga, ada pintunya. Iya. Orang gambar tangan itu bundar, terus bodinya cuma satu garis, seret-seret tangan cukup. Betul. Selama itu dimaknai sebagai sebuah gambar orang. Nah, tapi nggak bisa dipertanyakan. Ini orang lagi apa? Tapi Kang Dot ada yang tabrakan atau pada saat saya lihat di gardu listrik, Gus, itu ada gambar petir. Saya tunggu mana petirnya, nggak pernah datang. Kurang kerjaan banget loh. Ya kan ada gambar petirnya, Gus. Di sebelahnya ada gambar tangannya, Beh. Kalau dipegang mah pasti karasa tah petirna. Oh berarti setrum maksudnya. Coba pegang. Oke, satu lagi simbol. Nah. Biasanya sebuah tanda atau sebuah bentuk visual yang disepakati, baik secara konvensi ataupun kesepakatan antar personal. Tadi yang kasih 2 orang, 3 orang. Tapi itu pakem barat. Kalau pakem kita, Timur itu justru memaknai simbol lebih tinggi kalau menurut saya. Kebetulan waktu S2 kemarin tesisnya penelitian tentang makna-makna simbol yang ada di suku Asmat. oke. Wah, menarik ini, menarik. Pada saat konteks ikonik atau penggambaran visualisasi objek, tokoh di sana itu tidak semuanya boleh menggambarkan, hanya untuk orang-orang yang diberikan kepercayaan dan keyakinan oleh sekelompok masyarakat sebagai seorang tetua, atau biasanya disebut dengan Pumeripits. Pumeripits itu adalah orang yang diyakini dan dipercaya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk leluhur, dengan roh-roh leluhur. Tapi hebatnya menggambarkan konteks visualisasinya itu cukup lugas, kemudian melawan kaidah-kaidah barat, anti geometris, anti keseimbangan. Karena yang mereka lihat itu adalah kebanyakan yang bersumber dari alam. Contoh, ada yang disebut dengan kelelawar terbang.
Yang digambarkan itu bukan pada saat duduk, bukan pada saat diam, tapi pada saat mau mendarat gitu. Oke. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan simbol tersebut. Jadi tameng mereka setiap orangnya berbeda, Gus. Gambar menunjukkan pangkat, menunjukkan tingkat ya. Betul, si leluhur ini yang kemudian bisa melihat, oh orang ini karena struktur tulangnya kuat, pandai berburu, kemudian itu nggak cocok dengan kelelawar terbang, tapi cocoknya dengan sosok buaya misalkan atau biawak gitu. Maka di tamengnya divisualkan, disimbolkan dengan unsur-unsur yang ada pada biawak. Gitu. Itu pakem timur dan itu terjadi di Kalimantan, itu terjadi di Cina, itu terjadi di Jepang gitu. Disimbolkan binatang. Nggak binatang, tapi disimbolkan dari apa yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari dari unsur-unsur alam. Maka tadi disebut anti geometris gitu ya. Ada contohnya kelelawar tadi, buaya. Kalau Budi apa itu? Tekek. Kalau Gus Chandra jadi orang asmat, itu tamengnya gambarnya dolar wis pasti gitu. Oh iyalah. Logo dolar gitu. Iya. Es go, Sufi. Enggak dicoret esnya ya. Enggak dicoret. Pokoknya oke. keren lah kemarin di sana tuh. Jadi Asmat. waktu di Papua gitu ya, di Asmat, kemudian daerah pesisiran Bali sama pesisiran pantai Jawa itu melihat cara orang menggambar batik gitu. Ternyata ada pakem-pakem tertentu gitu. Oh iya, yang iya. bisa dan itu nilai-nilai yang sangat luar biasa. Cuma sampai dengan sejauh ini metode itu tuh belum terdokumentasikan dengan baik. Di Jawa itu kalau bukan pangeran nggak boleh pakai motif parang. Nah, Nggak boleh warna dasar putih. Nah, gimana Gus Chandra ini kan lagi sering tuh ke keraton lah gitu. Iya. Nah, berkaitan dengan batik gimana tuh Gus? Ya, situ jadi abdi dalam saya saja, nanti saya terangkan. Kan pengen tahu ini ilmu. Motif itu banyak sekali, tapi yang jelas ada sejumlah motif yang tidak diperkenankan dipakai oleh orang di bawah pangkat pangeran. Oh. Contohnya motif parang, ya. Terus motif yang warna dasarnya putih dan lain sebagainya. Ya. Kemarin kan saya sudah jelaskan itu. Ya. Contohnya destar ya. Ya. Ini kan destarnya sudah Riong Inggil. Riong Inggil itu pejabat tinggi Iya. ke atas, ya kan? Ya. Pangeran-pangeran. Kalau masih di bawahnya Riong Inggil, Bupati Riong Inggil masih ada segitiganya, tapi sudah dilipat. Kalau yang di bawahnya Kanjeng Raden Tumenggung ke bawah itu Bupati Sepuh, Bupati Anom, segitiganya masih ada di sini. Ke bawah. Kalau diukel-ukel kayak kamu itu ya itu nggak ada pangkatnya biasanya. Aduh. Kan nggak ada aturannya. Ini nggak ada pangkatnya memang, tapi di belakang ini ada bandrol harganya. Iya. Aturannya ternyata ketat dari baju-baju begitu. Ya. Yang Bupati Sepuh ke bawah Atela, atau kalau orang Jawa Timur Basofian ya toh. Bupati Riong Inggil ke atas sudah pakai daleman kemeja itu. Artinya yang barusan Ayo ngomong. internet connections insensable. Ada tulisannya. Wah, Nah, enggak Gus, artinya tadi yang Kang Dodi bilang itu terbukti barusan. Iya. Bahwa ada kesepakatan, ada yang membuat aturannya, gitu ya Kang Dod ya. betul. Dan kesepakatan itu kan pasti ada era-eranya. Kalau di Jawa disebut Yayasan Dalem. Yayasan Dalem itu bikinan. Yayasan Dalem Pakubuwono 10, Yayasan Dalem Pakubuwono 12. Itu bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berkembang. Pada saat ada yang melanggar loh, gimana tuh Gus? Kalau kami biasanya mendiamkannya saja. Ya sudah, mau bagaimana ya toh? Karena kami pun punya kewajiban untuk menjaga lisan. Karena di level pangeran ke atas omongannya sudah berbahaya. Itu. Lebih baik diam daripada tidak bisa bicara baik-baik saja. Ya, Saya ngomong rusak begini kan cuma di umur sufi, karena ada honornya. Gandul. Kalau nggak ada honornya omongan saya bagus, lembut, tutur kata, halus. Gus, pertanyaan yang sama tapi ke Kang Dodi. Payung hukum berkaitan dengan simbol-simbol tadi. Hampir ada yang sama atau bahkan meniru. Itu kayak apa payung hukumnya nih? Enggak, situ kok banyak nanya itu ada apa? Lu pengen bikin simbol saya. Ayo. Iya. Saya mau bikin grup band. Band Simpai Wargi Band.
motifnya ekonomi ya Be ya, kayak misalkan bisnis, ada kemiripan logo, warna, huruf, itu bisa dijadikan sebagai sebuah indikator plagiasi. Makanya sekarang Kemenhumkam di Indonesia itu sudah mulai berusaha untuk melindungi hak kekayaan intelektual bagi para insan kreatif. Bedanya dengan hak paten apa? Hak paten itu banyak Gus. Ada hak paten industri, ada hak paten produk dan sebagainya. Termasuk ada hak kekayaan intelektual. Bahkan sebagai sebuah konsep, misalkan nih humor supi, sebagai sebuah konsep itu bisa dihak patenkan. Wah, duit ini. Sangat mungkin. Ayo patenku loh Be, kamu kan cuma co-host. Oke. Jangan kamu urus, kamu nanti duluin aku. Kalau misal lebih hebat. Kang Dodi, Gus, saya besok mau bikin lagi talk show humor suip. Ada kemiripan tau, ada kemiripan. Selama logo program Humor Supi belum didaftarkan dan yang Mang Budi mendaftarkan terlebih dahulu, maka yang akan dicatat yang pertama. Oke, Ben, saya mau daftar. Ben, cepet daftarin. Wah, kamu ini nggak pernah kerja, Ben. Wah. Saya daftar pokoknya mah. Humor suip, Pak. Wes daftar aku. Wes. Saya ke hostnya nggak apa-apa. Wes. Kalau enggak honor sufi. Pak. Oh, jadi siapa yang duluan tetap itu yang diakunya dalam hukum. Sejauh ini seperti itu Be. Contoh kemarin, punten saya nyebut produk gitu ya, ayam geprek bensu. Ya. Itu diperdebatkan siapa pemilik, siapa yang memproses duluan dan sebagainya. Memang belum ada. Nah, makanya setiap proses dalam berkarya, saya selalu mengajak kepada teman-teman desainer sketsa, konsep, kalau perlu narasi gitu ya. Itu jangan sampai hilang karena itu bisa dicatatkan. Ada satu hal yang paling aman untuk bisa mengamankan hal tersebut sebagai hak kekayaan intelektual kita. Ini saya kutip dari kalimatnya Kang Rizky Ari Wilaga. Mungkin Mang Budi tahu lah gitu ya, Kang Rizky gitu. Karena beliau yang memang concern di bidang haki di Indonesia. Itu dengan cara mengirimkan surat ke alamat kita sendiri. Oh, ke email kita ya? Betul. Dan kalau bisa surat fisik, kirimkan lewat pos, tapi ke alamat kita sendiri. Ya kayak orang gila itu. Dari Chandra Malik kepada Chandra Malik gitu. Iya, betul. Kok sufi banget ini. Ada langkah-langkah preventif yang bisa diselamatkan oleh negara. Ada bukti stempel dari pos, bukti pengiriman, penyataan yang menyatakan bahwa desain tersebut, gambar tersebut, program tersebut adalah milik orang tersebut. Tercatat oleh negara ya. Karena lewat si stempel pos ini kan udah di salah satu yang diakui, tanda tangan bermaterai itu udah selesai, bisa diselamatkan. Tapi tetap proses pendaftaran harus ditempuh karena itu akan dicatat di Kemenhumkam. Tapi itu sofistik banget, Be. Surat dari Chandra Malik, ya, alamat kepada Chandra Malik, ya, ngomong pada diri sendiri itu. Dialog aku dengan aku. Tolong saudara Chandra Malik untuk menyimpan arsip ini bla 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 tertanda Chandra Malik. Wah. Cara kedua diterbitkan melalui jurnal-jurnal ilmiah. Gitu. Jadi acara ini ada nanti orang yang menulis, dibuat dalam jurnal ilmiah, terbitkan di beberapa proceeding, terbitkan di beberapa jurnal. Insya Allah itu aman. Oh, kalau saya udah sering itu jadi bahan skripsi, terus tesis, disertasi kan, pemikiran saya ini kan diperhatikan oleh banyak orang. Gus, yang bisa membuktikan humor sufi itu ada, cuman bukti transfer. Itu kurang kuat. Betul ya. Setuju Ben, diurus Ben, perpanjangan kontrak tuh Ben. Ini daripada dicuri duluan dia daftarin, wah kacau aku jadi co-host nanti. Ya, tapi zaman sekarang desainer itu sudah menjadi sebuah profesi dan lain-lain. Pada saat kita diminta untuk menggambarkan sebuah simbol, kira-kira sebelum sekian harganya gitu ya, apa yang kita perlukan dulu, data apa keinginan klien itu seperti apa itu Kang? Ini yang serius atau yang nggak serius, Bang Bud? Oh serius, saya pengen jadi kok. Ngomongin proyek jelas nih. Kalau yang seriusnya, kita ambil contoh sederhana ya, karena simbol itu sangat luas ya. Misalkan logo lah, atau identitas visual. Logo itu secara harfiah perwajahan dari perusahaan atau lembaga atau perseorangan itu sendiri. Nah, itu biasanya based on market oriented. Yang pertama caranya, jadi dicari dulu siapa orang yang akan berhubungan dengan lembaga atau perusahaan tersebut. Karena yang baca logo itu kan bukan pemilik perusahaan, bukan pegawainya, bukan desainernya. Tapi yang memahami logo dan identitas tersebut itu adalah audiens. Mereka yang akan melihat. Makanya beberapa teman-teman desainer logo itu
cenderung terjebak kepada apa yang disebut dengan keinginan klien. Klien itu seolah-olah menjadi raja. Target marketnya yang raja itu ya. Harusnya target marketnya based on market oriented biasanya. Biasanya melakukan riset, penelitian etnografi, deep interview dan sebagainya untuk mencari apa sih yang lagi mereka inginkan dan mereka harapkan. Makanya kok saya sering lihat lomba-lomba bikin logo itu gambarnya jelek-jelek tapi kok hadiahnya gede-gede. Oh, kalau gambar gitu doang kan aku juga bisa gitu. Itu konteks kecantikan, Gus. Tidak dilihat berdasarkan kepada insight konsumen, tapi dilihat daripada kebutuhan atau like or dislike-nya dari si klien. Saya suka gambar ini, ya udah pakai aja. Mang, bedanya logo, merek sama brand. Kalau logo itu visualisasinya. Kalau merek itu adalah orientasi produk yang akan dikomunikasikan kepada audiens. Nah, yang brand ini banyak salah kaprah. Ada yang disamakan dengan merek. Padahal brand itu apa yang diharapkan oleh konsumennya. Oh, makanya ada istilah brand image, tapi nggak ada istilah merek image, nggak ada istilah logo image ya? Betul. Jadi brand itu juga diturunkan lagi ke bagian bawahnya. Ada yang disebut dengan brand name, tadi mereknya. Ini namanya Humor Sufi. Humor Sufi. Brand name. Nah, itu brand name-nya. Tapi brandnya belum tentu humor, belum tentu Sufi juga isinya. Tergantung pengemasan brandnya itu seperti apa. Kalau misalkan sekilas ngelihat Instagram Humor Sufi, waduh isinya budayawan semua. Jangan-jangan kata Humor Sufinya malah jadi terbantahkan karena yang muncul secara visualisasi adalah budayawan. Berarti humor sufi itu tidak harus selalu humor, tidak harus selalu sufi, itu cuma branding. Celah yang belum diambil orang, kita tas ke situ. Isinya ya budayawan-budayawan, seniman, orang-orang nggak jelas. Betul. Tapi kalau di kita sekarang seolah-olah yang disebut dengan masang logo aja seolah-olah ini nge-branding. Belum, karena branding itu sudah merupakan serangkaian aktivitas dari sebuah lembaga, dari personalnya dulu, dari internalnya si perusahaannya dulu. Contoh lah, ketika masuk ke pom bensin, selalu ada yang disebutkan dengan mulai dari nol ya. Ya. Di situ nggak ada merek, di situ nggak ada logo, tapi yang disebutkan adalah konteks komunikasi. Itu bagian dari branding. Makanya ketika mengingat dengan menyebutkan mulai dari nol ya, persepsi kita langsung kebentuk. Artinya, brand tersebut sudah masuk ke dalam benak manusia. Sudah terpersepsi di kepala kita, oh ini Pertamina. Masuk ke Indomaret, selamat datang di Indomaret. Itu bagian konteks branding gitu. Tapi memang mereka hard selling karena menyebutkan brand name-nya. Untung loh kamu, Bud. Untung kamu karirnya di Humor Sufi itu honormu tidak mulai dari nol loh. Wah, bener. Berarti bukan Pertamina loh aku ya. Tapi kadang-kadang sok tahu itu, Gus. Dari nol ya, Pak. Enggak, dari Buah Batu, saya bilang. Dari nol, Pak. Gitu. Dari Buah Batu, saya bilang, sampai Torai saya waktu itu. Iya. Itu, Gus. Logo Pertamina menarik. Bapak Budi bertanya, bagaimana dengan simbol untuk perusahaan kecil, perusahaan besar, gitu ya. Bapak Budi tahu nggak harga logo Pertamina yang baru sekarang berapa? Itu dibuat kalau tidak salah 2008 atau 2006 saya lupa antara 2002 sampai dengan 2005 lah. Sebentar Kang Dot, bukan yang kuda laut ya itu bukan? Bukan, itu tuh logo keempat kalau nggak salah, yang kuda laut tuh logo keempat perubahannya. Berarti yang berubah tidak cuma harganya BBM ya, logonya juga berubah-ubah. Berubah, tergantung kebijakan, pemangku kepentingan. Tadi kan Gus Yanto udah menyebutkan, yang pakai simbol itu bisa menambahkan makna, bisa mengurangi makna. Itu berapa harganya? Seingat saya lebih dari 2 miliar. Wow, kita belajar menggambar aja, Be. Yang gini. Begitu doang 2 miliar? Ya, lebih dari 1 M menuju ke angka 2 miliar. Kamu kan bisa toh, Be, gambar-gambar gitu, Be? Wah, bisa. Ini juga kayaknya saya yang bikin nih. Buat Pertamini. Tuh. Tapi yang hebat yang mendesain juga bukan orang Indonesia. Oke. Yang membuat sebuah perusahaan yang datang dari Inggris namanya Landors. Sekarang menjadi penguasa untuk logo-logo BUMN. Bank Mandiri, Bank BNI, dari perahu pinisi menjadi angka 46 di dalam kotak. Padahal kelihatannya malah lebih sederhananya. Iya, simbol ini bisnisnya menggiurkan ini. Yang sederhana itulah yang complicated, Beh. Jangan salah. Itu dia. Yang sederhana itu yang rumit. Ya. Kerumitan dari kesederhanaan, kesederhanaan dari kerumitan. Jadi kalau kita berbagi tugas ini, Be, saya yang sederhana, situ yang rumit. Ya. Morsupi was disederhanakan aja, Gus. Morpi.
Morfin. Lo dikira Morfin lagi. Cuma sudah lama gak ganti logo. Aku mau bikin lomba lah sayembara lah logo Morsufi ya. Hadiahnya honor co-host 10 bulan. Loh, honor host. Terus. Tapi Kang Don itu yang menentukan. Kalau menurut saya sebegitu besar ya 2 miliar untuk sebuah logo itu parameternya tenawan. Apa itu parameternya apa kira-kira? Tidak ada parameter baku, weh. Sejauh ini, tapi yang bisa menentukan itu adalah biasanya agensinya itu sendiri dan kelengkapan pengaplikasian logo. Ya. Dunia berubah, teknologi berubah. Zaman dulu logo itu harus sederhana, harus simple karena tidak ada teknologi email, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook dan sebagainya. Maka logo itu ketika difotokopi harus terkesan sama. Ya. Teknologi berubah menjadi web gitu ya, maka logo itu harus muncul menjadi sebuah favicon. Favicon itu ada ikon kecil di pojok www.bla-bla-bla-bla-bla. Pojok kecilnya gimana caranya di ukuran kurang lebih sekitar 32 kali 32 pixel itu harus masih bisa terlihat logonya gitu. Jadi kelengkapan itu gitu. CV-nya dari desainer itu jadi pertimbangan nggak? Pasti. Pastinya track record perjalanan gitu ya. Ora bisa. Pernah ditahan, Iya. pernah di penjara itu wah nggak bisa. Susah. Baru dapat lihat postingan dari salah satu asosiasi desain grafis di Indonesia yang menyatakan untuk perancangan logo ibu kota negara. Weh, oke, bisa ikut nggak kita nih? Nah, itu masalahnya harus menjadi member asosiasi tersebut. Jadi dieksklusivitas juga sekarang untuk beberapa kondisi. B, kamu member apa B? Pinjol kebanyakan. Sekarang saya mau bicara soal konsekuensi dari perubahan logo. Itu kan nggak sederhana sebenarnya. Kayak kemarin gubernur mana itu yang ngubah nama jalan itu kan konsekuensinya semua jadi berubah secara administrasi. Nah, nggak sederhana loh B, nggak cuma kayak gambar gitu doang, tapi semua kegiatan surat menyurat, tulis menulis legal berubah semua. Ada satu buku yang saya jadikan sebagai sebuah pegangan ketika berbicara tentang perubahan sebuah identitas, baik kota, baik personal ataupun sebuah lembaga. Identitas itu berubah kalau satu berganti visi dari usahanya, visi lembaganya atau visi kotanya gitu. Yang kedua itu adalah perubahan dari paradigma audiensnya, bergeser masyarakatnya. Misalkan yang tadinya, ini contoh sederhana, yang tadinya untuk anak kecil ternyata berubah nih jadi untuk orang tua, otomatis punya hak dan punya kewajiban untuk merubah persepsi dari logonya itu sendiri. Dan yang ketiga ini yang paling menarik dari buku tersebut gitu. Yang paling ketiga yang menarik adalah siapa yang berkuasa. Wah, Itu ya. tetap aja itu Gus. Iya. Aku mikir-mikir nih kayak NU itu kan nggak pernah berubah logo ya. Logo NU itu kan dari mimpinya Pak Haji Hasyim Hasyari. Itu ormas-ormas besar itu kok seperti tidak punya kebutuhan untuk mengganti logo itu kenapa Mang? Karena ketika dirubah maka akan ada stigma yang negatif yang bakal muncul. Oh, perubahan ada kemungkinan stigma negatif.
Ada, sudah ajeg, apalagi yang berbasis kepada, mohon maaf, agama atau kelompok-kelompok tertentu yang punya basis massa yang besar. Ada perubahan itu akan memberikan kepada stigma negatif. Perubahan sekecil apapun dipertimbangkan bener-bener ya, sampai istikharah itu, Bud. Gak ada sayembara nggak ada. Iya ya, sempat ada sampai kejadian ini, Kang Dodi juga mungkin pernah tahu ya, di Jawa Barat ini kan ada sebuah bank, Gus. Itu dulu tuh logonya tuh ada kujangnya. Lalu mereka berubah logo, memang jadi lebih modern tapi tidak ada kujangnya. Nah, bank itu diserang loh sama teman-teman yang berikat itu. Karena hilangnya kujang. Hilangnya kujang itu. Artinya kan sudah banyak yang merasa memiliki, dan serta-merta nasabahnya juga berkurang saat itu. Iya. Ada dampak itunya, Kang Agus ya? Karena jadi Agus. Bisa. Ku pinjol kamu ke Agus. Kan, yang kita demo waktu itu Agus sama orang banknya. Kang Don, Betul, Kang Budi. ada dampak ya? Sangat ada dampak. Tapi saya yakin perubahan logo itu sudah diperhitungkan matang-matang. Ketika logo Kujang itu pertama kali diluncurkan dan kemudian dipakai, audiensnya, konsumennya, penggunanya, nasabahnya, itu kecenderungan itu adalah dari warga sipil masyarakat Jawa Barat. Jadi merasa memiliki pastinya. Iya. Mereka berhitung dong, Om Budi. Berapa jumlah PNS di Jawa Barat? Makanya sekarang semua transaksional terkait dengan proyek dan sebagainya dialihkan kepada Bank BJB. Tapi hubungannya kujang sama perbankan apa? Simbol kedaerahan aja, Gus. Oh, emosinya, emosi setempat. Tapi sekarang bank mana saja katanya nggak ada bunganya 0 ya. Ada yang simbol banknya bunga, Gus. Simbolnya aja, tapi kalau simbol ini sudah nempel, Kang Agus. Agus lagi. Siapa sih? Tagihanmu berapa di Agus itu? Itu si BJB. Kayaknya lagi ada unak-unak bulangan orang sih. Manajer bukan ini apa, sudah disepakati, bukan disepakati, dikenal Mang Dod. Misal gini, gelas dililit ular itu apotek. Saya pernah pakai motor trail, Mang Dodnya di Sukabumi di daerah Leuweung. Saya ketemu logo itu dan saya butuh perbat. Goblok teh kios. Kios rokok. Nah, logo kieu dari jauh tuh saya udah berharap, Gus. Bener Mang Dod pas datang, anjir, ya mah kios. Kios jamu Dan rokok gitu ya. Nggak ada alat-alat gitu. Nah, itu kumaha ya teh jalma teh ngarti atau henteu gitu. Sementara gede gambarnya, gelas dililit ular gitu. Nah, yang mau saya tanyakan sebetulnya, kok itu si gelas dililit ular tuh bisa sampai image bahwa itu adalah apotek nempel di saya, itu ilmunya apa gitu tak? Berarti branding masa lalu. Masa lalu itu kan simbol itu sangat sedikit, Beh. Yang permainan simbol belum sebanyak sekarang. Iya, dulu semua rumah sakit gambarnya palang merah. Simbol masa lalu. Sudah benar-benar mengakar. Itu historis lah ya. Itu historis. Jadi beberapa simbol yang memang bahkan seolah-olah tidak bisa diubah sudah melekat. Itu marketnya dari mulai yang termuda sampai yang tertua itu sudah nempel semuanya. Udah kena semua ya. Udah kena semuanya. Tapi di era modern ini strategi-strategi branding kan tidak berhenti di situ. Karena kalau branding berhenti di situ berarti kami nggak punya pekerjaan, Gus. Benar Bang Dod. Iya. Terus lagi ada kan brand color, font color. Tuh. Pemilihannya harus sedetail itu berarti ya? Betul, makanya jadinya mahal. Apa pengaruhnya Mang Dod? Si color itu terhadap visualisasi seseorang gitu? Pasti persepsinya akan berbeda-beda. Saya suka warna hitam, suka warna hitam, belum tentu Gus Chandra suka warna hitam. Nggak suka. Biasanya orang pakai warna hitam itu kan gelap sisi masa lalunya. Banyak yang ditutup-tutupi. Bisa. Apalagi dihubungkan dengan masalah keagamaan. Hijau seolah-olah Islam semuanya gitu. Kombinasi warna merah, kuning, orange dan hitam itu seolah-olah miliknya orang Padang gitu. Jadi konteks warna di sini bukan kepada intensitas atau hubungan dari sudut pandang warna. Itu bukan pada prinsip utamanya. Tapi warna ini harusnya itu pertama menjadi pembeda dengan brand sejenis, dengan brand yang sangat mirip. Oke, pembeda. Di level yang selanjutnya lagi itu adalah spirit yang dimunculkan, yang divisualisasikan dalam konteks warna gitu. Kalau font? Nah, font juga ini juga bentuknya kan sekarang macam-macam.
Kalau yang kita kenal kan umumnya ada 4 ya, ada script, ada serif, ada sans serif, sama ada dekoratif. Tapi sebenarnya lapisannya ada lagi, ada sekitar 12, ada gross stroke, ada neo gross stroke, ada modern dan sebagainya. Bahkan bukan hanya warna dan font saja, termasuk karakteristik foto, Kang Budi. Dalam konteks branding, sebaiknya tidak terlalu signifikan berubah. Makanya mereka punya satu guideline, biasanya disebut sebagai brand guideline, patokan. Untuk menggiring kesadaran. Betul, tujuannya ke sana. Satu, menjadi repetisi dalam konteks desain, itu adalah pengulangan-pengulangan sehingga melekat menjadi sebuah kesadaran. Bahkan sampai ke audio loh, ke vokal itu loh. Yang di bioskop-bioskop itu para penonton yang terhormat, ya kan? Yang paling sederhana, Gus. Telolet, telolet. Itu ternyata untuk nempelkan ya. Saking sering itu sekarang yang lagi musim ini loh Gus. Tahu bulat digoreng dadakan dina katel gitu kan. Suaranya mirip suaramu, itu suaramu memang itu. Endorse. Gus, yang mau saya tanyakan bukan itu. Kenapa tahu bulat itu digorengnya dadakan? Nggak tahu. Kenapa Mang Mungdad? Karena kalau direncanakan jarang jadi. Oh, ya. Kieu Mang Dod, di dalam dunia politik nih. Kita kan suka lihat poster-poster gitu. Itu dia masuknya di logo, di merek, atau di brand. Runtah, eta mah be. Sampah katanya Gus. Sampah visual. Sampah visual, nggak bayar pajak, masangnya ngeganggu jalan, tiba-tiba ada foto orang yang nggak kita kenal. Dicopot marah. Iya, dan kita nggak tahu itu siapa kan, prestasinya seperti apa yang dia kerjakan, gitu. Hanya memberikan sebuah keterangan dari partai tertentu dengan jabatan anggota wakil bla 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 bla, gelar sekian. Nggak penting. Di kondisi sekarang masyarakat udah sangat cerdas, aktualisasi aja deh. Masyarakatnya susah kok fotonya senyum ya. Fotonya selalu senyum, coba sekali-kali bikin foto tuh lagi kecelakaan gitu, dia tuh kayaknya bakal jadi simpati. Terus di fotonya pasti pakai kerepus. Makanya saya pakai topi sekarang. Tahun politik ini kelepus bahaya ini. Saya nggak mau bilang itu sebagai sebuah komunikasi, karena itu konteks komunikasi yang gagal dan itu hanya menyampahi kotak aja. Tapi tidak ada tindakan preventif juga dari pemerintah, karena itu seolah-olah menjadi sebuah kebiasaan. Yang nanti akan menarik itu adalah ketika banner-banner tersebut, baligo-baligo tersebut kemudian dijadikan selimut oleh, maaf, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum punya rumah misalkan. Oh, iya. Ada juga yang buat warung kok. Tutup warung. Oh ya. Buat ngampar di pemancingan misalkan. Ya udah, memang sampah kan, memang itu tempat yang paling baik. Dan banyak yang terjadi seperti itu kan. Itu desainernya mengejar orientasinya kepada ekonomi lah. Dan saya jadi inget. Dulu waktu nyalon di Bandung pakai baliho juga. Oh enggak, saya enggak. Strateginya gimana? Strateginya sampai kemudian berhasil gagal itu loh. Itu gimana dulu? Wali kota tidak terpilih, bukan gagal. Bukan gagal. Gus, ini ada satu ke Mang Dodi juga. Di mana-mana saya jalan dari Jawa Timur, Gus, Jawa Tengah, terus Jawa Barat, Mang Dod. Setiap yang jual seafood, kayaknya desainernya satu orang loh. Top yang seafood itu. Dan anehnya, mereka nih jual seafood, tapi gambarnya itu ada bebek, ada lele. Disangkanya lele itu ada di laut. Kumaha, siapa yang ngegambar sih? Saya itu ingin ketemu orangnya. Pasti satu orang itu. Tapi berhasil. Banyak yang masuk ke situ, terjebak oleh bahasa visualnya. Pesannya pecel lele lagi di tempat seafood. Aneh saya itu. Ini salahnya tuh di siapa gitu. Nggak salah be. Dalam kaidah desain mereka atau kami menyebutnya adalah vernacular design atau desain rakyat atau desain yang dimunculkan secara rasional, bukan oleh, maaf, orang-orang yang dipandang sebagai orang yang sekolahan, kuliahan dan sebagainya, tidak. Tapi itu adalah ekspresi yang muncul dari rakyat. Gitu. Tapi yang menarik kalau di Bandung, saya nggak tahu kalau di Jawa Timur, saya rasa juga di Jawa Timur mungkin juga ada pelakunya. Di Bandung itu pelakunya, kalau Bapak main-main ke Masjid Agung, itu di sana ada tukang lukisnya, Be. Orangnya satu orang. Sama Gus. Di mana-mana itu si seafood. Satu ya pelakunya. Kalau di Bandung, Pantesan karakternya sama. ada lah gitu yang lain mengikuti. Karena kan jadinya kan tren, kemudian jadinya kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti ada market gitu. Ada orang yang akhirnya mau terima tukang spanduk gitu. Ada lagi yang menarik, B. Apa? Produknya sarung.
brandnya, mereknya atau apapun namanya kok gajah. Gajah sama sarung hubungannya apa? Itu suka bingung saya. Ya tahu anggur terus orang tua itu hubungannya anggur sama orang tua apa? Ya harus dihormati. Dapat penghormatan. Gitu. Itu gimana Mang? Ketika seolah-olah tidak ada hubungannya tapi berhasil secara branding. Tren terbaru sekarang seperti itu, tidak pragmatik. Perkembangan desain itu dari era tahun 1880-an itu sudah mulai berjalan dan mulai di packaging rokok. Makanya orang menyebut odol. Odol itu kan merek. Iya. Bukan jenis produk. Jenis produknya namanya pasta gigi. Iya, kita kalau ke pom bensin ya ngisinya bensin padahal solar. Ya. Berhasil itu secara branding. Sudah berhasil secara branding gitu. Nah, jadi kalau misalkan kaitannya ke masalah pemilihan nama, zaman dulu itu sangat pragmatik memang gitu. Jadi saya nggak tahu memang di balik odol itu apa secara makna gitu. Tapi dari beberapa catatan yang pernah saya baca, pada zaman dulu itu menyampaikan pesan itu harus sejelas mungkin sesuai dengan fungsinya. Makanya iklan rokok zaman dulu era-era tahun 1930 gitu, 1920 itu ada gambar orang rokoknya. Dan memang harus seperti itu gitu pada saat itu untuk menunjukkan benda ini tuh apa. Harus jelas ya, lugas. Pesan-pesan kan secara analogi kan baru di era modernisme sekarang, ketika teori modernisme menyatakan bahwa nggak usah lagi ada motif karena motif itu adalah kriminal. Mendingan muncullah bahwa fungsi aja deh gitu, form follow function gitu, bentuk mengikuti fungsi, nggak usah ada motif karena motif adalah kejahatan gitu. Muncullah bentuk-bentuk yang akhirnya sangat fungsional sekali gitu. Terus digeser lagi dari sisi fungsi, kemudian digeser lagi dipadu-padankan dengan unsur-unsur estetika yang lain, keindahan yang lain. Akhirnya muncullah analogi-analogi. Teori-teori analogi itu yang mencoba menyampaikan sebuah pesan tidak dengan pragmatik gitu, tidak langsung kepada bendanya. Iklan rokok, tiba-tiba ada yang main skateboard. Nggak ada hubungannya, ya. Tapi kalau kita telaah dan kita cermati bahwa iklan tersebut mau menyampaikan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang disebut sebagai sebuah pesan. Jadi yang dikelola sekarang dalam konteks komunikasi itu adalah pesannya apa sebenarnya. Kalau brandnya terlalu umum, contohnya es teh, es kopi, kopi tubruk, kan terlalu umum. Kemungkinan tabrakan dengan brand-brand lain bagaimana? Karena didaftarkan aja loh. Sangat mungkin. Makanya mereka untuk brand-brand besar itu selalu sebelum launching, sebelum apapun terjadi, pasti mereka akan menguruskan dulu. Sampai bahkan kalau perlu sertifikasi tingkat dunia gitu, kalau perlu dengan ISO sekian dan sebagainya. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan. Hati-hati loh Bud, kamu ya. Kamu sekarang kalau beli es teh contohnya, hati-hati, es teh sudah ada brandnya sekarang. Saya mau menghakikan. Tulisan bisa kan, Kang Dodnya? Sangat mungkin. Oke, saya mau menghakikan tulisan Bandung, Times New Roman, Arial, sama apa ya? 3 lah. Mau saya patenkan. Buat apa? Jadi kalau ada tulisan Bandung di koran, pakai font Times New Roman, saya gugat. Di majalah ada tulisan Bandung, saya gugat. Itu bisa jadi mata pencaharian baru loh, gugat-gugat itu. Kang Dodi, ini sebetulnya brandnya rokok, tapi tiba-tiba iklannya itu skateboard. Nah, itu menyiratkan pesan
bahwa yang dagang rokok sekarang pakai skateboard. Bisa jadi. paham Dimaknai seperti itu Ya, persepsinya. paham, Jadi iya. si persepsinya dilemparkan kepada publik untuk dipahami oleh masing-masing. Silakan. Diperluas berarti ya jangkauan pemaknaannya ya. Tapi nanti akan mengerucut kepada satu titik, biasanya market yang paling tepat yang mana. Jadi disurvei dulu segmentasinya. Pastinya. Usia-usia Budi Darton nggak mungkin main skateboard. Tapi masih jadi market jarum coklat. Ya, oke. Komunikasinya jadi beda. Jadi ketika strategi branding itu dikemas, maka konteks visualisasi, konteks pengemasan pesan itu adalah disebar kepada kebutuhan marketnya. Marketnya C, komunikasinya seperti orang C gitu. Marketnya A, komunikasinya seperti yang A gitu. Makanya akhirnya tadi muncul yang disebut dengan brand image, karena sudah dimention sama Gus Chandra. Brand image itu adalah bagaimana sebuah lembaga memaknai image atau citra dari brand tersebut sehingga persepsinya sama dengan persepsinya konsumen. Itu sampai kop surat, pilihan fontnya, stempelnya ya. Ada yang keren, kalau Gus Chandra atau ABB Budi pernah terima surat dari Sheraton era-era tahun 2020-2010-an, setiap caption, setiap tulisan Sheraton selalu diawali dengan huruf S, apapun tulisannya. Karena dia nge-branding S-nya itu ya. Karena logonya juga bentuknya huruf S, memaknai Sheraton. Jadi akhirnya mereka membuat persepsi bahwa huruf S akan hubungannya dekat dengan Sheraton. Pantesan waktu itu saya dapat surat dari Sheraton kepada si Budi gitu. Bisa begitu. soalnya ya. Nggak pakai YTH, langsung si Budi gitu. Ya, itu salah satu strategi lah. Baru kita tiru, kita kalau ngomong apa-apa C dulu ya, Chandra Male. Oh. Tapi agak susah milih katanya nanti. Paling culik, centong, susah milih katanya, jauh, Cair. kurang bagus semua. Ya, itu strategi lah. Dan terus berkembang. Bahkan sekarang logo itu harus dinamis. Maksudnya dinamis? Bergerak si logo tuh. Jadi kalau sekarang kan logo tuh harus begitu aja semuanya. Terutama bentuk dan warna. Kalau huruf biasanya jarang berubah. Itu mereka kunci. Kan elemen-elemen dari logo ada bentuk, ada warna, ada tipografi, ada komposisi. Ini elemen utama dalam sebuah logo biasanya. Paul Serre itu membuat sebuah teori baru, mereka menyebutnya adalah dynamic logo. Yang paling populer itu adalah City of Melbourne, branding kotanya untuk sebuah kota Melbourne di Australia. Bentuknya itu sangat sederhana, huruf M gitu. Tapi bagaimana mengkomposisikan M untuk orang musik, M untuk seniman, M untuk Money. M untuk perbankan, M untuk fashion. Itu visualnya beda-beda, berubah-ubah gitu. Pada saat Obama 2008 ya, itu naik menjadi presiden, strategi kampanye juga seperti itu. Obama for Christian, Obama for Muslim, Obama for gitu. Itu yang disebut dengan dynamic brand. Jadi kampanye pun harus dimulai dari desain komunikasi visual ya. Sebaiknya. Promosikan lah itu supaya teman-teman kepake semuanya. 2023-2024 kan musimnya kampanye. Campaign itu kan pesan-pesan harus disampaikan. Maka bahasa komunikasi visual menjadi sangat penting. Iya, capresmu siapa? Harus dibentuk dulu ikoniknya gimana, indeksnya bagaimana. Tapi kebanyakan bentuknya udah pada gemuk. Gak ada yang ramping. Gimana? Yang ramping udah nggak boleh nyalon. Oh gitu. Iya. Jadi model aja ya yang ramping. Ya, wes. Mereka masih belum ngelihat ini sebagai sebuah kepentingan dan sebuah hal yang bisa dijadikan sebagai sebuah strategi, Gus. Padahal ini eranya digital, eranya sosial media. Harusnya pertarungan desain visual ini lebih gencar ya. Seharusnya. Dan sekarang tercatat ada kurang lebih sekitar lebih dari 30 sekolah yang punya jurusan desain komunikasi visual di Indonesia. Lebih dari 15.000 lulusan per tahun. Ini Kang Dodi ini karo aku di Unpas, Gus. Oh iya toh. Pengajar juga. Bareng-bareng. Wah. Ini dosen we paling top wes. Luar biasa, Unpas ini bisa kuat ya, ini ya, mau merawat, memelihara kalian berdua ya.
Makanya jangan di madrasah aja, Gus. Main-main lah ke akademi. Madrasah itu ada seni kaligrafi loh. Bisa. Ya nggak bisa, aku cuma ngomong doang. Tipografi itu Kang ya? Kalau tipografi itu sebenarnya bukan hanya sekedar membuat huruf indah. Kalau huruf indahnya sebenarnya kaligrafi, Gus. Mau di Kaligrafi. Amerika, mau di Jepang, mau di Cina, itu namanya semuanya kaligrafi. Kaligrafi semuanya. Tapi kalau tipografi itu adalah orang yang menguasai hal-hal yang berkaitan dengan huruf, baik memilih, membuat, menyusun, sampai mengaplikasikan. Nah, itu tipografi. Babe sering tipu-tipu kalau nulis itu berarti ahli tipografi. Tato maksudnya apa tato? Tato dalam budaya Timur itu sebagai pemaknaan atas rasa syukur dan anugerah yang saya dapat dari kutipan seorang penulis di Dayak. Ungkapan kepercayaan, ungkapan rasa bangga, ungkapan anugerah, itu tato. Tapi kalau di masyarakat urban, tato itu cenderung banyak dianggapnya sebagai ekspresi. Ekspresi. Tatomu mana? Lihat itu ungkapan rasa syukur atau ungkapan apa itu? Saya dikasih ini dari seorang biksu di Thailand. Ini katanya pendidik, pengajar. Yang kiri kujang, logo bank itu. Bukan. Oh, tak kirain orang bank. Agus siapa tadi lu? Kujang iki kukuh karena jangkrik. Peletakannya B, terangkan B soal tato B. Ada yang diletakkan di sini, ada yang di leher, ada yang di perut, ada yang di mana itu. Peletakannya boleh sembarangan atau ada dasar-dasarnya B? Jadi sebenarnya gini Gus, saya ini pernah tinggal di sebuah tempat lah ya di Thailand lama. Terus karena saya tahu numpang, saya berbuat baik. Terus mulailah kita banyak bicara, banyak ngobrol, banyak segala. Sehingga saya dikasih simbol. Itu kenapa ngobrolin itu mencucu gitu mulutmu? Biasa saja, kenapa sih? Internet unstable. Ketika mulai jujur kok terus ekspresinya begini. Iya. Nah gitu Gus, tato itu memang satu ungkapan. Oh, oke. Ada pesan-pesan biasanya dari orang yang menghargai di tubuhnya, menghargai dirinya, menghargai orang lain lewat tato itu. Peletakannya di bagian badan tertentu itu gimana peraturannya? Ada yang dol 6 di sini dol, walaupun sederhana cuma dol doang tapi 6 di kepala. Dan peletakannya Budi tadi kan di sini. Mungkin ada yang jadi kalung. Itu peraturannya gimana, B? Kalau saya cerita kembali lagi yang tadi, tato-tato yang memang ada maknanya secara tradisi, memang itu ditempatkan di situ. Kalau Bu Chandra pernah lihat ada gambar harimau 2 dengan tulisan huruf Thailand gitu ya. Ya. Mereka itu semua ditatokannya di sini nih, di bawah punggung. Itu untuk para petarung itu. Petarung Muay Thai itu semua tatonya itu. Pada saat ini ditransformasi menjadi sebuah fashion, misalnya kita datang ke tukang tato, tiba-tiba ada bule misalnya, aduh saya suka gambar itu, tiba-tiba di sini ditempel. Itu pasti bukan dari sebuah paguyuban Muay Thai gitu loh. Itu cuma fashion aja. Kayak ini saya bukan pengen di sini karena memang harus di sini. Itu riwayatnya gimana dapat tato itu? Ya, mereka tahu akhirnya bahwa saya itu mengajar di Indonesia segala macam. Karena tadi ceritanya saya dikasih angka 9 kalau menurut mereka sih angka sakral itu spiritual. Tapi harus ditatokannya di sini di leher. Terus saat itu kan saya belum seperti saat ini lah berani di luar baju gitu ya. Sehingga saya menolak itu dengan berat hati gitu. Aduh, terima kasih penghargaannya tapi saya tolak. kok nolak kenapa? Masih sering cegukan atau gimana? Sakit. Sakit ya? Kan begini gambarnya. Bukan pakai mesin. Kalau pakai mesin itu tidak sah. Sekalipun digambarnya di sini kurang lebih fashion gitu, Gus. Ini lambang apa tadi? Mau dicerangkan itu gambar apa itu? Pengajar ya. Guru lah guru. Nah itu tuh logonya ini dan digambarnya di sini harus di tangan kanan. Ya udahlah kalau ini mah gitu. Saya juga ngajar Mbok dimintakan. Oh bisa, saya aja yang bikininnya nanti. Wah, ya balas dendam kamu sih. Wah, disakit-sakitkan, dilama-lamakan. Ada pakai jarum pentul gampang. Enggak jadi. Nah, Gus, ini sebetulnya dari semua tato yang saya punya yang bermakna tuh cuma satu. Nih. Apa itu?
Nih, Itu apa? Gambar apa itu? kutu beas. Nilai filosofinya tinggi. Biasanya kalau orang kelebihan beras itu suka mulai muncul kutu-kutu di Iya. Orang kaya berarti toh. Kaya. Berasnya sampai kutuan. Iya. Loh, yang naga kalau waktu mengker jadi cacing. Zaman itu nggak punya uang, Gus. Oh, iya. Untuk saya menikahi istri saya. Oh ya. Jadi saya ada inisial huruf E di sini dan huruf B di jari istri saya. Oh, karena nggak kuat beli cincin, tato saja. Oh. Inisial E gitu. Iya, Satu, istri saya kan namanya Eva. Kedua, Iya. mengingatkan saya juga kepada Mak Erot. Oh iya. Didokumentasikan juga. Dokumentasikan. Fungsi dokumentasi berarti ada keriwayatan situ, ada kesejarahan tertentu ditempelkan di badan ya. Bisa Mang Dot? Sangat mungkin. Dan harus sebenarnya fungsi dokumentasi itu bukan fungsi dari sebuah lembaga atau negara. Harusnya setiap orang. Karena perjalanan sejarah ini yang nanti akan dijadikan sebagai ilmu di masa yang akan datang. Ingatan bersama ya, ingatan publik ya. Itu banyak teman, Gus, kalau cerita tato itu, terus terang aja pas di umur-umur kita ini banyak juga yang menyesal. Menyesal itu bukan menyesal ditato, tapi menyesal menentukan gambar pada saat dulu dia ditato gitu. Zaman itu kan, wah pengen anu gitu. Kulitnya mengkeret. Malu atau nggak ada maknanya gitu kan, makanya ada apa cover up apa istilahnya tuh Kang Dot, di cover up, dibenerin. Di blok gitu dulu ya. Gitu. Tuh, ya malu mungkin mereka masih muda gitu kan, gambar apa gitu. Begitulah tuh. Iya. Jadi menarik sih, perjalanan persimbolan itu sangat menarik, apalagi di timur. Dan di timur itu masih sangat sedikit literatur yang menyajikan pembahasan tentang simbol yang sangat mendalam. Itu kendalanya apa? Kok masih sangat sedikit padahal kekayaannya sedemikian rupa banyaknya. Dianggap tidak menarik gitu ya. Apalagi harus main ke pelosok-pelosok, kan nggak keren. Mendingan kita pelajari satu kota di Prancis di mana semua jalanan itu dibuat dari pecahan keramik gitu. Nah, mendingan itu aja yang dianalisis karena keren gitu. Tapi simbol ini di Indonesia atau di timur lah, itu sangat sedikit sekali secara literatur. Almarhum terakhir Kang Pidi ya. Mungkin Mang Budi tahu gitu ya bagaimana beliau ternyata menemukan scape carving gitu ya, atau lukisan gua yang dinyatakan lebih lama dari Silverstones yang ada di Amerika gitu. Itu PD siapa? Pak Pindi almarhum. Nah, Ya. tapi Iya. Tuhan lebih sayang sepertinya. Ya. Gitu. Mang ceritakan dulu Mang juga Mang, mumpung inget. Candi. Dunia persimbolan di candi itu gimana Mang? Saya kan sempat bicara lah, Gus. Gitu, banyak sekali orang mempelajari tentang sandi gitu kan. Atau zaman sekarang coding dan lain-lain. Lalu apa sih yang dipelajari masalah sandi ini? Lalu keluarlah angka, kode dan lain-lain. Lah ini dari mana dapatnya? Ini saya sekolah di Perancis. Oke, berarti ini sandi negara Perancis kalau begitu. Iya. Nah, tiba-tiba ada yang pengkodean dari Amerika dan lain-lain. Saya bilang begini, saya ingat zaman kecil itu ada tulisan Garuda Sakti. Itu Sakti itu ditulisnya itu huruf C, pakai curak di bawahnya, Ya. kayak koma gitu. Ya. Dan dibacanya Sakti pelafalannya, tapi penulisannya begitu. Lalu saya coba lagi cari kajiannya Brandes, buku-buku sejarah lama, rupanya menuliskan tempel itu atau candi-candi yang ditemukan, itu cara menulisnya begitu. C. pakai curat. Sehingga buat saya bahwa itu adalah sandi. Bukan candi. Bukan cuma seonggok batu dengan karya seninya. Tapi banyak pola tanda yang masih bisa dibaca atau yang ingin diturunkan oleh leluhur kepada kita. Cuman pisau bedah analisanya yang kita belum punya gitu loh. Tapi yang jelas itu semua sandi itu. Di dalamnya ada icon, ada indeks, ada simbol, ada logo, yang tadi merek, dibahas brand, Kang ada Dodi. semua ya. Betul.
Tapi terkait dengan sandi sebenarnya ada tuh almarhum Pak Primadi melahirkan 5 citra manusia yang sumbernya itu adalah dari simbol-simbol kode-kode yang ada di Candi Borobudur. Bahkan elemennya nggak hanya sekedar icon indok symbols, tapi ada emosi, ada imajinasi, ada movement, rasional, creativity, dan physical. Tuh yang bisa dijadikan sebagai proses pembelajaran. Sayangnya apa yang diterapkan oleh Pak Primadi ini bahkan diturunkan menjadi gambar wimba datar, gambar wimba datar teh wimba beber, gambar yang dibeberkan gitu. Menggambarkan orang berlari di Candi Borobudur itu digambarkan dengan sosok yang sama diulang-ulang. Teori sekarang menyebutnya itu adalah animasi. Jadi pada masa lalu leluhur kita itu sudah melakukan tapi dengan gambar berulang-ulang. Itu ada di dalam bukunya Pak Primadi gitu ya, proses kreasi namanya, ada bahasa rupa juga bukunya, ada beberapa bukunya beliau. Itu menyebutkan sebuah teorinya 5 citra manusia. Sayangnya ilmu ini tidak dikaji lebih dalam oleh teman-teman seni rupa dan desain di Indonesia. Dan mungkin oleh teman-teman sandi juga nggak dikaji. Apalagi sekarang masuk Borobudur mahal. Waduh. Iya, tapi nggak jadi Gus, dimundurin kok yang 7. Tadi mundurin ya, nggak jadi ya. Masih tetap 80.000. Ya, candi atau sandi tadi menyimpan banyak simbol ya, Be ya? Pak Primadi itu menyatakan sudah hampir lebih dari 30 tahun menganalisis tentang visualisasi pada wimba-wimba yang ada di Candi Borobudur. Sampai dengan sekarang belum terumuskan. 30 tahun belum terumuskan, Gus. Sudah ada kesimpulannya itu yang bikin Nabi Sulaiman. Kenapa itu alasannya kenapa, Gus? Ya nggak tahu, saya nggak ikut-ikut itu. Cuman katanya kan di dekat situ ada daerah Sleman. Sleman itu slip of tongue dari Sulaiman. Tapi yang lebih realistis, kayaknya kalau Nabi Sulaiman ini, beliau kayaknya yang menciptakan Bandara Sulaiman di sini di Bandung. Oh iya, lebih masuk Tidak ada akal. slip tong, tidak ada. Iya, lebih masuk akal. Di Kopo. itu ya. Wis ngaler ngidul gitu Chandra. Menarik sekali obrolan dengan Mang Dodi ini, dan kita tidak bisa ngomong semua karena kan ada sesuatu yang kita rahasiakan namanya kode ya toh. Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Tutup dulu ya toh. Nanti zoomnya dimatikan, kita ngobrol lebih dalam lagi, oke? Terima kasih Mang Dodi. Sehat selalu dan terus berkomunikasi dengan desain visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Humor Silvi, pasti nikmat. Pasti nikmat.